sekarang kita akan belajar menginsert value atau memasukkan data ke table yang udah kita bikin, yaitu IPK dan mahasiswa. Oke, kalau gitu kita buka query tool lagi. Dan seperti biasa, sebelum kita menuliskan script SQL, kita lihat ke dokumentasi SQL Postgre. Oke, klik kanan, kita ke SQL Commands dan kita cari insert. Insert, create new rows in a table. Oke, kita lihat insert. Dan seperti biasa kita langsung lompat ke examples dan kita cari yang paling gampang. Oke, jadi di sini ada insert into films, berarti nama tablesnya, kemudian valuesnya apa. Dan ada bentuk kedua yaitu films, terus dimasukin kolomnya, terus values, terus baru nilainya. Oke, kita balik lagi ke PGAdmin4. Sekarang kita akan mengisi data mahasiswa. Nah, gua pengen ngisi data 5 mahasiswa aja kali ya, nggak usah banyak-banyak. Berarti caranya adalah insert into nama tabelnya. Nah, jangan lupa karena kita lagi bekerja dengan skema Halotek, jadi kita harus define skemanya explicitly. Jadi Halotek dot baru tabelnya mahasiswa. Nah, bentuk pertama adalah langsung values terus nilainya. Oke, values terus langsung nilainya. Oh ya, values langsung nilainya. Oke, biar bagus mungkin gua kasih di sini aja values. Kalau begitu nilainya untuk mahasiswa pertama, kita harus ingat mahasiswa itu punya kolom name, dan name berarti gua masukin 10.500 gitulah, ngasal. Kemudian ada nama depan misalnya, murid pertama gua Bimantara. Kemudian nama belakang berarti Hanum Praja. Kemudian kota asal Jakarta. Dan terakhir jurusan, gua teknik fisika. Oke, dan jangan lupa ini kita string, jadi pakai single quote. Kalau misalnya kita pakai double quote nanti error gitu. Misalnya kalian tahu di Python kan string itu bisa di double quote atau single quote. Tapi kalau di SQL itu, di Postgre khususnya, itu double quote itu artinya beda. Oke, kita bisa coba untuk membuktikan bahwa ini harusnya error ya. Kita run. Nah, kan bener. Error. Kolom Bimantara doesn't exist. Jadi dia malah dianggap sebagai kolom. Jadi untuk sebagai string kita harus pakai single quote. Oke. Kita running. Oke, insert successfully berarti berhasil. Nanti akan kita lihat datanya dengan menggunakan query yang lain. Tapi sekarang gue pengen nunjukin yang lain. Bentuk insert yang lain, yaitu menggunakan kolom. Oke. Insert into halotek.mahasiswa. Kolomnya berarti name, terus nama depan, nama belakang, kota asal, dan jurusan. Kemudian kita masuk ke values. Baru valuesnya, name-nya berapa, 10.501 misalnya. Misalnya siapa ya, Maudia Winda, artis favorit gua. Iya. Yunda, kemudian Jakarta, kemudian misalnya dia kan bisnis ya, berarti School of Business. Oke. Dan
Oke, kita lihat kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan value-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita run. Nah, tetap berhasil. Oke. Nah, mungkin dari lu ada yang nanya, terus bedanya apa dan kapan kita menggunakan insert into values sama insert into masukin kolomnya sama terus baru masukin values-nya. Nah, kita pakai kolom itu untuk membuat proses menginput data ke suatu table itu secara eksplisit. Artinya kita semua nilai ini itu akan dimasukkan ke kolom yang sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Artinya kalau misalnya ini kita ubah urutannya dan values-nya juga kita ubah urutannya, itu dia akan mengikuti, akan tetap memasukkan nilai-nilai yang kita masukkan ke kolom-kolom yang benar gitu. Nah, misalnya contoh ya, gue kasih misalnya insert into, ini gue copy, terus misalnya gue maunya nim di belakang, ya kan? Bisa aja kan nim di belakang, misalnya kota asal itu kolom kedua gitu misalnya. Terus values-nya baru kita masukin misalnya orang ke-2 502, orang ketiga berarti ya. Berarti misalnya siapa ya? Nama ya Bambang lah. Bambang Pak. Terus kota asal Jakarta. Jurusannya misalnya jurusannya apa ya? Misalnya teknik geologi. Nah, kita lihat nih. Di sini kan urutannya adalah nama depan, kota asal, nama belakang, jurusan NIM. Berarti di sini itu akan masuk ke nama depan, Bambang akan masuk ke kota asal, Pak akan masuk ke nama belakang, teknik Jakarta akan masuk jurusan, dan teknologi masuk NIM. Dan ini akan error. Kenapa? Karena ya kolom-kolom ini kan udah kita define ya. Jadi kolom nama depan tuh harus string, tapi di sini masuknya integer gitu. Nah, untuk membuat ini tidak error, kita harus mengurutkan values-nya itu sesuai dengan kolom yang kita definisiin di atas. Oke, kita lihat dulu apakah ini error. Harusnya ini error. Run. Oke, invalid input. Ya kan? Nah, kalau gitu berarti kita harus mengurutkan ini sesuai dengan urutan kolom kita. Jadi NIM di belakang berarti 10502, nama depan kota asal berarti ini yang kedua, kita ubah. Set. Nah, teknik geologi kota asal, nama belakang, jurusan NIM. Oke, kalau kita running ini itu akan nggak error, akan jalan. Nah, successfully, ya kan? Itu salah satu kegunaan kita mendefinisikan kolom. Jadi kolomnya nggak harus urutan, bisa ngacak, tapi nilainya juga harus sesuai urutan kolom yang kita definisin. Nah, fungsi kedua pakai kolom itu adalah kita bisa misalnya mengskip nilai kolom yang emang nggak punya nilai. Maksudnya gimana? Misalnya halotek.mahasiswa, terus gue mau NIM, dan ada satu orang mahasiswa yang nggak punya nama belakang. Langsung nama depan, nama belakangnya kosong, berarti ya gua nggak masukin apa-apa, jadi gua kosongin aja, gua skip aja kolom nama belakang. Jadi langsung kota asal, jurusan, dan udah. Oke. Terus values-nya misalnya NIM-nya 10503, nama depannya Freya, nama belakangnya nggak ada kan, kota asalnya Jakarta, misalnya jurusannya kedokteran. Apakah ini bisa? Dia akan masuk ke kolom yang sesuai, dan kolom yang di skip itu akan menghasilkan nilai 0, nilai kosong. Nanti kita lihat ya. Jadi apakah ini jalan? Oke. Values, bukan values. Oke, kita run sekali lagi. Ya, successfully. Oke,
Nah, gue pengen kasih satu contoh lagi, yaitu insert yang kayak model Freya yang nggak punya nama belakang, tapi gue nggak pakai kolom. Apa yang akan terjadi? Oke, insert into halotext.mahasiswa. Misalnya gue nggak pakai kolom, jadi langsung values. Misalnya namanya, biar konsisten taruh bawah, values 10504. Misalnya Kristi dari Jakarta mulu, pakai Yogyakarta atau Bandung, kota asal, jurusannya misalnya statistika. Apakah ini jalan? Ini akan jalan, tapi lihat nih ya, kita nggak punya urutan kolom. Artinya by default dia akan ngikutin kolom sesuai urutan di tabelnya, karena di tabelnya itu name, nama depan, urutannya adalah name, nama depan, nama belakang, kota asal, jurusan. Maka name ini akan masuk ke name, benar. Kristi akan masuk nama depan, karena dia nggak punya nama belakang, maka Bandung akan masuk nama belakang, statistika akan masuk kota asal, dan null akan masuk jurusan. Kayak gitu. Kita execute. Ini successfully. Nah, saatnya sekarang ngelihat nilainya. Nilainya kita bisa pakai query namanya select. Kalau kita seperti biasa kita lihat di dokumentasi dulu, kita balik ke SQL comment dokumentasi, terus sekarang SQL comments, kita lihat select, ada nggak select. Nih, select adalah retrieve from table or view, jadi select contohnya ya, example-nya paling gampang mana ya? Ya ini, select nama kolom, dan seterusnya, dan ada select star. Jadi pertama adalah select nama kolom. Kita pakai select name, nama depan, nama belakang, kota asal, dan jurusan from halotext.mahasiswa. Nah, gue pengen ngasih tahu bahwa kalau sebisa mungkin kalian tuh select dengan menyebutkan nama kolom secara eksplisit. Nanti gue kasih alasannya, karena sebenarnya kita bisa aja nge-select semua kolom tanpa harus menyebutkan nama kolomnya, itu dengan menggunakan bintang atau star. Select bintang from halotext mahasiswa. Ini dia akan menampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa. Kalau kolomnya dikit is gitu, nggak masalah. Tapi kalau kolomnya ratusan, mungkin nyampe ratusan atau ribuan, jarang sih satu tabel ribuan tuh, berarti ada masalah di pembuatan tabelnya. Tapi ratusan mungkin, puluhan sangat-sangat mungkin gitu. Kenapa select star itu nggak direkomendasikan? Ya karena itu terkait performance. Biasanya kalau misalnya kita nge-select kolom yang spesifik, itu kita udah mengeksplisitkan bahwa kita milih langsung ke kolom-kolom ini. Artinya nggak perlu di scan gitu, nggak perlu si Postgre-nya itu mencari setiap nama kolom. Dia langsung aja ke kolom name, nama depan, nama belakang, kota asal, jurusan. Kalau misalnya kita punya ratusan dan kita cuma select 5 ini doang, ya maka lebih cepat kan, berarti kolom yang lain tidak dipilih. Apalagi kalau nanti lo bekerja menggunakan BigQuery. BigQuery itu sangat performanya sangat tergantung dengan kolom, dengan pemilihan kolom. Kita pakai ini, select kolom, kita run. Nah, kita lihat ya. Yang Bimantara yang pertama itu kita nggak pakai kolom, tapi kita masukin sesuai urutan. Maka lihat name-nya benar, nama depan Bimantara, nama belakang Hanum Praja, kota asal Jakarta, jurusan teknik fisika, benar. Yang kedua, kita masukin values itu menggunakan urutan kolom dengan urutan yang masih benar. Kita lihat yang kedua, mau di Ayunda School of Business Jakarta, benar. Nah, yang ketiga, kita masukin values dengan urutan kolom yang kita acak.
Tapi masuk ke table dia akan jadi benar. Jadi kayak nama depan di sini Bambang, nama depannya Bambang gitu. Nah, NIM-nya itu langsung keisi walaupun kita taruh di belakang, dia masuknya ke depan tetap ke urutan pertama. Terus Pak-nya nama belakang, kota asalnya Jakarta, masih teknologi. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kita masukin values dengan kita men-skip satu kolom nama belakang karena nggak punya nama belakang. Maka apa yang akan dilakukan Postgre? Kita lihat untuk Freya itu benar di NIM-nya segini, Freya nama depan, kita skip nama belakang, terus langsung ke kota asal Jakarta, jurusan kedokteran. Maka nama belakang itu skip jadi 0. Kota asal Jakarta, jurusan kedokteran, benar. Nah, yang terakhir, Kristi, kita nggak pakai urutan kolom, tapi kita masukin nilai yang ada satu missing, ada satu nilai yang kita skip. Itu juga nama belakang. Nah, karena kita nggak mendefine kolomnya secara eksplisit, ya dia akan mengassume bahwa urutan ini itu sesuai dengan urutan table-nya atau urutan kolom pada tabelnya. Jadi NIM, nama depan, nama belakang, kota asal, jurusan. Maka 1054 masuk ke NIM benar, Kristi masuk ke nama depan. Karena nggak ada nama belakang, maka Bandung diasumsikan itu adalah nama belakang, value dari nama belakang. Maka nama belakang untuk Kristi adalah Bandung. Salah dong. Terus kota asal itu masuknya statistika dan jurusan 0. Nah, itu adalah bahayanya atau keuntungannya kita pakai kolom, kita spesifikasikan kolomnya, kita define kolomnya secara eksplisit, agar kalau misalnya kita perlu masukin nilai yang emang ada nilai yang harus kita skip, kita bisa skip nilainya tanpa tanpa membuat satu row ini itu nilainya jadi salah gitu, saya berantakan. Oke, jadi itu untuk insert value. Dan satu lagi, select star from halotek.mahasiswa ini akan menghasilkan atau menampilkan table yang sama atau hasil yang sama. Kita run ya, select star, run. Oke, nggak ada perubahan, berarti sama. Nah, kalau kita select misalnya kolomnya cuma NIM, itu juga bisa mahasiswa, maka harusnya ini akan keluar NIM. Execute. Oke. Jadi untuk video kali ini kita udah belajar tentang insert into dengan berbagai model, dengan berbagai bentuk insert into dan values-nya, dan kita secara quick ya, secara briefly kita bermain dengan query baru namanya select, itu untuk menampilkan datanya atau untuk melihat tabelnya, data di tabelnya, rows-nya dan kolomnya dan sebagainya. Kita bisa memilih semua kolom secara eksplisit atau memilih secara implisit menggunakan star, dan kita juga bisa memilih kolom tertentu tanpa harus menampilkan kolom yang lain dengan cara ya memilih kolomnya, spesifik kolom yang akan kita pilih. Oke, segitu aja dari gua untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. Belajar lebih intensif bareng mentor. Yuk ikutan mini bootcamp SQL for Data Analyst di Halotek Academy. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.